Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan hingga kita bisa bertemu kembali dalam channel YouTube ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau Allah, nikmat iman, nikmat Islam ini telah sampai kepada kita hingga kita dapat merasakan nikmat dan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul muslimin, ikhwanul hikmah dimanapun anda berada, pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan mengenai Quran Surah Al-Baqarah dan Quran Surah Al-Hasyr yang insya Allah bermanfaat untuk mengunci pasangan dan asma pelengket pasangan. Jadi dari kedua sumber Al-Quran, Al-Baqarah dan Quran Surah Al-Hasyr, ada satu ayat di mana ayat ini dapat bermanfaat untuk mengunci pasangan kita dan membuat lengket pasangan kita agar tidak berselingkuh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 7 insya Allah bermanfaat untuk menjadi mahabbah, pengunci pasangan apabila diamalkan sebagaimana nanti saya jelaskan. Adapun Quran Surah Al-Baqarah ayat 7 yang berbunyi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum azabun azim. Ayat ini berada pada ayat ke-7 di dalam Quran Surah Al-Baqarah, yang artinya adalah Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Ini adalah arti dari Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-7 yang berbunyi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Cara mengamalkannya adalah baca 1000 kali selama 7 malam pada waktu jam 00:00 atau jam 24 di tengah malam. Amalan ini diizazahkan oleh Mbah Yai Abdul Razak dari Ndresmo, Surabaya. Jadi diamalkan 1000 kali selama 7 malam berturut-turut. Amalan ini insya Allah bermanfaat untuk mengunci hati pasangan agar tidak berselingkuh. Dapat juga diamalkan untuk membantu orang lain agar pasangannya tidak selingkuh. Adapun caranya adalah sewaktu pada kalimat ghisawah diulang 3 kali dan diniatkan menutup mata dan hatinya target yang kita tuju. Ghisawah, ghisawah, ghisawah. Selanjutnya adalah asma pelengket yang bersumber dari Quran Surah Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'alahum yatafakkarun. Jadi ini adalah bunyi atau isi dari Quran Al-Hasyr ayat 21. Diamalkan dengan pengucapan yang baik. Tidak perlu cepat-cepat, yang penting pembacaannya tepat dan tidak meleset agar tidak menyalahi makna dan artinya. Karena apabila salah maka akan salah pula arti dan maknanya.
Adapun arti dari Quran Surah Al-Hasyr ayat 21 ini adalah, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Itulah arti dari Quran Surah Al-Hasyr ayat 21. Adapun dalam pengamalannya, untuk menebusnya amalan ini sebelum digunakan sesuai keinginan dan keperluan kita, maka dibaca dulu selama 7 hari berturut-turut sebanyak 313 kali pada jam 24 atau 00. Manfaat amalan ini adalah, jika menginginkan anak atau santri betah atau kerasan, jadi apabila kita mempunyai pondok atau murid, agar murid itu betah, tidak ingin pulang, santri betah atau kerasan di rumah atau di pondok, bacakanlah amalan tersebut sebanyak 41 kali pada sebuah daging, lalu diberikan kepada santri-santri tersebut. Jika ingin melengketkan atau menundukkan pasangan, bos atau bawahan, dan lain-lain, bacakanlah amalan tersebut pada air sebanyak 41 kali. Jadi tadi juga 41 kali pada daging. Ini karena keperluannya juga berbeda, pada air sebanyak 41 kali. Amalan azma pelengket ini juga bisa digunakan untuk mahabbah umum dan khusus. Tapi mohon maaf, dalam kesempatan ini caranya tidak saya jabarkan agar menghindari dari penggunaan yang tidak pada tempatnya atau salah memanfaatkan ilmu hingga ilmu menjadi sia-sia karena tidak dimanfaatkan pada tempatnya. Kembali dalam pengamalan ini, memohonlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan keberhasilan hanyalah milik dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan tugas untuk berusaha dan berdoa. Selebihnya wa ufawidu amri ilallah, atau segala urusan, segala hasil kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin, wabil khusus ikhwanul hikmah, pergunakanlah ilmu dengan bijak. Jangan memanfaatkan ilmu untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan pula memakai ilmu hanya untuk coba-coba. Jadi pergunakanlah ilmu dengan bijak, karena dari setiap apa yang kita lakukan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Apa-apa yang kita perbuat akan menjadi pertanyaan di negeri akhirat. Ikhwanul muslimin, ikhwan al-hikmah, selalulah bijak dalam mempergunakan ilmu. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.